Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih semangat, amin? Kita semua masih semangat, walaupun keadaan saat ini mungkin membuat kita lemah, membuat kita kecewa mungkin, membuat kita jadi nggak bersemangat. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Bapak Ibu, amin? Bahwa Tuhan Yesus Kristus terus pegang kendali atas kehidupan ini. Percayalah, semua ini akan bisa kita lewati bersama-sama dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama membahas firman Tuhan. Pembahasan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul berdiam diri di dalam Tuhan. Apa artinya, Pak? Berdiam diri artinya mungkin ya berdiam aja gitu kan. Kata pepatah mungkin diam itu emas, katanya begitu. Tetapi bukan itu yang akan kita bahas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Tema khotbah saya yaitu berdiam diri dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini akan selalu ada yang namanya tantangan. Dalam kehidupan ini akan selalu ada yang namanya masalah. Dalam kehidupan ini ada yang namanya beban hidup. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Yesus, ketika kita hidup telah percaya kepada Kristus, firman Tuhan tidak menjamin, firman Tuhan tidak mengatakan ketika kita hidup di dalam Kristus, keadaan hidup kita akan tenang-tenang aja, keadaan hidup kita akan nyaman-nyaman saja, keadaan hidup kita akan lancar-lancar saja dalam perjalanan hidup ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus Kristus mengizinkan itu semua untuk senantiasa kita boleh berdiam diri di dalam Dia. Karena firman Tuhan kita juga tahu kadang nyanyian pujian yang mengatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, ya kan? Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa setiap janji-janji Tuhan akan selalu mengandung penyertaannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun masalah kehidupan kita, tantangan, beban hidup di dalam kehidupan kita, janganlah kita menjadi kendor mengiring Tuhan, janganlah kita menjadi lemas, tidak bersemangat mengiring Tuhan, tapi biarlah lewat masalah, tantangan semua itu di dalam kehidupan kita mau terus mengiring Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu, hal itu semua yang ada di dalam kehidupan kita, masalah, tantangan, ataupun beban hidup yang berat dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita terjadi sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan ini, supaya kita terus bersandar, bergantung dan terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, serta memahami bahwa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat masalah, lewat tantangan, lewat tekanan hidup, bahkan lewat beban hidup yang berat, kita mau mengerti, memahami di dalam kehidupan ini bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang terbatas, tetapi kuasa Tuhan di dalam hidup kita, kuasa yang tidak ada batasnya. Kenapa? Karena Dia Allah, karena Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala masalah, tantangan dalam kehidupan kita terjadi semuanya untuk mendekatkan kita kepada Kristus Tuhan setiap waktu dalam hidup ini. Dalam masa pandemi ini kita berpikir, kita menyadari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa manusia itu adalah manusia yang rapuh. Kelihatannya kuat, kelihatannya perkasa, tetapi di saat pandemi ini kita melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang besar, bahwa kuasa Tuhanlah yang perkasa dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Manusia hanyalah manusia yang terbatas. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaannya Tuhan. Kita diciptakan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang saya pelajari di dalam kehidupan ini, ada dua reaksi anak Tuhan atau ada dua reaksi orang percaya di saat mereka menghadapi masalah,
di saat mereka menghadapi tantangan, di saat mereka menghadapi beban hidup yang besar. Mungkin kita disakiti, mungkin kita difitnah, mungkin kita dihianati, mungkin kita dimanfaatkan orang lain, tidak dihargai, dikucilkan, bahkan direndahkan. Bahkan mungkin kita lagi mengalami kegagalan saat ini, mungkin kita kehilangan sesuatunya saat ini, bahkan kita mengalami kebangkrutan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar. Yang saya pelajari ada 2 reaksi orang percaya di saat mengalami masalah-masalah yang tadi saya sebutkan dalam hidup ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang dalam Tuhan, reaksi yang pertama yang saya catat di dalam khotbah saya pagi hari ini, ketika orang percaya mengalami tantangan, masalah, beban besar di dalam kehidupannya, beban berat di dalam kehidupannya, reaksi yang pertama, ia atau orang percaya akan mundur apabila ia mengalami masalah, tantangan, dan beban hidup. Bahkan tidak sedikit yang menjadi kecewa, sakit hati kepada Tuhan, serta menyalahkan Tuhan. Mencari jalan keluar sendiri dengan cara-cara yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan sampai bahkan meninggalkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi reaksi yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya akan mundur apabila ia mengalami masalah, apabila ia mengalami tantangan dan beban berat dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit orang percaya menjadi kecewa dan sakit hati kepada Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Engkau izinkan semua ini terjadi? Kenapa Engkau biarkan segala apapun yang sudah saya raih semuanya hilang, gagal, semuanya lenyap dalam sekejap Tuhan? Kita menjadi kecewa, kita menyalahkan Tuhan. Bahkan kita sakit hati sama Tuhan, tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau beribadah, ya kan? Apalagi sekarang ibadah online, males Tuhan, udahlah, gak perlu ibadah lagi, ya kan? Mungkin kita tidak lagi menjalani firman Tuhan, mungkin kita sudah menjalani kehidupan semau-maunya kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan yang lebih parah, banyak orang percaya di saat mengalami beban berat, mereka mencari jalan keluarnya sendiri, Bapak Ibu. Mereka tidak melibatkan Tuhan, mereka malah menjauh dari Tuhan. Mereka mencari jalan-jalan yang dunia tawarkan. Mereka mencari jalan-jalan yang orang-orang mungkin bilang, wah kesini aja nih Pak, di sini manjur nih, ya kan? Orang pintar datang ke sini, datang ke sana nih. Wah ini pokoknya kalau kita datang ke dia, semua usaha kita akan beres, semua jualan kita akan laris, ya kan? Semua pekerjaan kita akan lancar. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu banyak SMS. Saya sering dapat SMS tawaran-tawaran yang tadi saya sebutkan, mencari jalan keluar sendiri seperti yang dunia tawarkan. Dengan doa, Bapak ini saya menghasilkan uang puluhan juta. Ya kan? Ada juga yang pesugihan ini gitu kan. Di SMS Bapak Ibu, mereka sudah terang-terangan saat ini. Mereka sudah tidak lagi ngumpet-ngumpet, mereka sudah tidak lagi menutup-nutupi. Mereka sekarang benar-benar menunjukkan, menampakkan dirinya untuk menawarkan pertolongan-pertolongan yang kelihatannya semuanya akan baik-baik saja. Jangan salah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, segala sesuatu yang ditawarkan oleh si jahat, itu akan mengembalikan segala apa yang dia telah beri untuk kita dituntut menjadi pengikutnya, menjadi miliknya si jahat. Haleluya. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak anak-anak Tuhan juga ketika mereka mengalami masalah tantangan, mereka meninggalkan imannya kepada Kristus. Saya pernah membaca satu berita di berita digital online, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada anak Tuhan di situ yang bersaksi ketika dia sudah pindah agama, dia sudah meninggalkan iman kepada Kristus. Ditanya sama wartawannya kenapa meninggalkan kepercayaan yang lama. Alasannya hanya satu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Alasannya hanya satu dan itu tidak mendasar dalam kehidupan kekristenan.
Ketika ditanya kenapa ibu mbak meninggalkan iman atau meninggalkan agamanya yang lama, dia menjawab karena masalah doa yang tidak dijawab. Hanya karena doa yang tidak dijawab dia meninggalkan Kristus. Hanya doa yang tidak diberikan oleh kehidupannya di dalam kehidupannya oleh Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, dia kecewa sama Tuhan, bahkan dia lari dari iman kepada Kristus. Haleluya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu yang sifatnya Tuhan mau menyakiti kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi di masa pandemik ini, mungkin orang-orang percaya kita di dunia ini atau khususnya di Indonesia sudah berdoa, hamba-hamba Tuhan sudah bersatu menyatukan hati. Di online pun, di media sosial pun banyak tek-tekan, postingan, mereka berdoa bersama, mereka memuji menyembah Tuhan bersama. Tetapi COVID-19 ini tetap ada, wabah ini tetap ada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah lewat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi tetap setia kepada Tuhan. Jadi reaksi yang pertama, ketika orang percaya mengalami tekanan, tantangan, beban hidup dalam kehidupan ini, mereka akan mundur. Mereka akan kecewa, sakit hati kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang jangan ke sana, bukan itu arahnya, bukan itu jalannya, tetapi kita maksa, udah Tuhan ini aja pilihan saya ini. Tetapi ketika ke ujungnya kecewa, ketika ujungnya gagal, kita menyalahkan Tuhan, padahal bukan Tuhan yang salah. Kita sudah diingatkan, kita sudah dikasih attention sama warning sama Tuhan, jangan ke sana, tetapi kita ke sana, kecewa, akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan akan tetap setia, Tuhan akan tetap tersenyum, dan Tuhan akan tetap terima kita apa adanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, reaksi yang kedua yang saya pelajari, ketika orang percaya mengalami tantangan, masalah, dan beban hidup yang berat dalam kehidupan ini, reaksi yang kedua yang saya catat di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya ini malah semakin dekat kepada Tuhan dan akan menjadi semakin dewasa rohani dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan benar, dan semakin mengalami kasih kuasa-Nya, juga tetap menantikan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, reaksi yang kedua ini yang saya sebut, yang saya maksudkan, inilah yang dimaksudkan dengan berdiam diri di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami tantangan, beban berat apapun di dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan kita kah, dalam usaha kita, dalam kampus kah, dalam kuliah, atau apapun bisnis kita, apa yang kita kerjakan setiap waktu, setiap hari, apapun kegagalan yang kita dapatkan di dalam usaha kita atau dalam kehidupan ini, kita mau terus tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Nah, reaksi yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mengalami masalah, tantangan, beban berat, orang percaya malah semakin dekat kepada Tuhan dan akan menjadi semakin dewasa rohani di dalam Tuhan, kasih kuasa, semakin mengenal Tuhan dengan benar, dan semakin mengalami kasih kuasa-Nya, juga tetap menantikan pertolongan Tuhan. Inilah reaksi kedua yang saya katakan, yang saya maksudkan dalam ibadah kita pagi hari ini, yaitu dengan berdiam diri di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai di sini mungkin Bapak Ibu bisa bertanya-tanya di dalam hati. Kita bisa bercermin di dalam kehidupan kita merefleksikan kehidupan kita yang sudah lewat sampai saat ini pun. Kira-kira reaksi yang mana yang ada di dalam kehidupan kita? Reaksi pertama kah? Atau reaksi yang kedua kah? Dan Bapak Ibu gak perlu menjawabnya dengan suara lantang, tapi biar tetap di dalam hati. Dan Bapak Ibu sendiri yang tahu dengan Tuhan, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdiam diri atau silentium dari bahasa Latin sendiri memiliki arti. Jadi berdiam diri itu dalam bahasa Latinnya yaitu silentium, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berdiam diri atau silentium
dari bahasa Latin memiliki arti yaitu diam, tenang, sepi, atau yang lebih dikenal di dalam kehidupan kekristenan kita yaitu saat teduh dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdiam diri atau silentium, kata bahasa Latinnya, memiliki arti yaitu diam, tenang, sepi, atau yang lebih dikenal oleh kalangan kekristenan di kehidupan kita yaitu saat teduh dengan Tuhan. Haleluya. Jadi maksudnya kalau kita ada masalah diam diri aja gitu Pak. Di rumah gitu, jangan melakukan apa-apa gitu. Ya kan? Kita berdiam diri aja, orang ngajakin ngomong, gitu kan. Kenapa bro? Ada beban apa? Gitu aja ya kan jawabnya, nggak perlu pakai kata-kata lagi, cuman kenapa sih bro? Gua lagi berdiam diri bro di hadapan Tuhan. Mungkin kita berpikir atau kita berkata seperti demikian Bapak Ibu. Bukan itu yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berdiam diri atau silentium artinya kita diam, tenang, sepi, atau yang lebih dikenal saat teduh dengan Tuhan. Nah ini saat teduh dengan Tuhan kita pasti memahami semua orang percaya, semua orang Kristen yang mengenal Kristus, pasti mereka mengatakan selalu hidup saat teduh dengan Tuhan. Bangun pagi saya udah saat teduh sama Tuhan, Pak. Iya kan? Tapi masalah tantangan akan terus ada Pak. Kenapa Pak? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar. Dengan berdiam diri kita bisa introspeksi dan belajar mendengar suara Tuhan. Sehingga kita mengerti dan mengetahui kehendak-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kita berdiam diri, kita bisa introspeksi diri dan kita bisa belajar mendengar suara Tuhan. Sehingga kita mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan, kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat, dan mungkin banyak orang Kristen beranggapan, wah Bapak mah gampang, pendeta, hamba Tuhan ya kan, gak pernah ada masalah, gak pernah ada tantangan. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Justru hamba Tuhan, pendeta seringkali lebih banyak masalahnya, lebih banyak tantangannya. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, hamba-hamba Tuhan di pelosok pun lebih gila lagi, mengalami tantangan, lebih dahsyat lagi, mengalami tekanan, beban hidup di dalam kehidupan mereka di saat mereka menginjil, di saat mereka melayani Tuhan di pedalaman Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hamba Tuhan yang melayani di pelosok Sulawesi Bapak Ibu, yaitu di Sulawesi Tengah. Ketika dia datang pertama kali di sana, dia dimusuhi oleh saya lupa nama sukunya, suku pedalaman di Sulawesi Tengah. Ketika dia datang ke sana, dia dimusuhi, dia dijahati, bahkan dia mau dibunuh oleh suku orang-orang setempat pada waktu itu. Tapi dia mendekati, akhirnya dia boleh diterima. Dan bahkan orang-orang sana, suku-suku pedalaman itu, mereka tidak tahu yang namanya odol Bapak Ibu. Ketika mereka dikenalkan oleh odol, mereka masukkan di dalam mulut, bukannya untuk gosok gigi, tapi mereka makan Bapak Ibu odol itu. Dan orang-orang suku sana menceritakan memanggil penginjil ini, pelayan Tuhan ini dengan sebutan guru. Wah ini enak guru, apa ini guru? Ya, mereka nggak tahu bahwa itu odol untuk membersihkan gigi, gusi dan segala mulut yang ada di dalam mulut Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan ketika mereka membawa TV di sana, mereka bingung, mereka takut Bapak Ibu, mereka nggak berani mendekat, mereka nggak berani sentuh. Itu apa guru? Kok ada gerak-gerak di kotak itu, kok ada ini, ada itu gitu. Mereka kaget. Bahkan mereka nggak tahu yang namanya cermin, yang namanya kaca. Ketika mereka ngaca, mereka melihat dirinya, mereka kaget Bapak Ibu. Banyak lagi tantangan-tantangan hamba Tuhan, bahkan di kota pun nggak kalah banyaknya, ya kan? Bapak Ibu mungkin nggak tahu hamba Tuhan yang mau melayani setiap minggu, mereka mungkin mau pergi ke pelayanan nggak ada ongkos gitu kan? Mereka mau pergi pelayanan nggak ada uang bensin, gitu kan?
Kita nggak tahu semuanya, masing-masing kita memiliki masalah, memiliki tantangan, beban berat dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Nggak memandang itu hamba Tuhan, gitu jemaat atau siapapun, semuanya sama di mata Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Bahkan saya bersama Gembala Jemaat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di tempat ini, JKI Getsemani, Pastor Ronald, waktu zaman kuliah, kita saling menopang. Semuanya susah Bapak Ibu waktu kita kuliah. Bahkan kita sampai ngamen-ngamen di bis. Waktu itu zamannya ngamen di bis itu masih marak Bapak Ibu. Setiap pulang kuliah bawa gitar. Nah, Pastor Ronald ini kayak pendekar dulu. Selalu kalau kuliah itu dia bawa gitar Bapak Ibu. Selain untuk pujian penyembahan di kampus, di kelas, tetapi pulangnya juga masih berfungsi. Ya kan, mengurangi ongkos untuk pergi pulang kuliah, justru dapat uang dengan mengamen gitu kan. Saya juga suka ikut sama Pastor Ronald waktu itu. Naik bis, kadang kita kumpul di kos-kosan di daerah Cililitan situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita pulang dari kampus, dari Kebonjeruk ke arah sini, ke arah Cililitan, kita naik bis, kita ngamen Bapak Ibu. Kadang bukan cuma 1-2 orang, kadang 2, 3 sampai 5 orang kita masukin bis itu, lagi rame-rame kita nyanyi. Dan ngamennya bukan lagu dunia, ngamennya lagu rohani Bapak Ibu. Haleluya. Dan puji Tuhan, ketika kita ngamen gak ada yang marah, gak ada yang protes, gak ada yang komplain. Ya mungkin ada 1-2 yang gak terima, tapi mungkin mereka diam saja ya kan Bapak Ibu. Nah haleluya. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Segala masalah, tantangan sampai hari ini pun saya pribadi masih selalu bergumul sama Tuhan. Ketika saya mengalami kesesakan, ketika saya mengalami beban berat, udah gak tahu apa yang harus saya lakukan, udah gak tahu jalan keluar mana yang harus saya tuju, saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah Engkau berikan kekuatan bagiku untuk menjalani hari-hari ini supaya hidup terus berkenan dan tidak berdosa di hadapan Tuhan. Hanya itu yang saya minta Bapak Ibu. Saya tidak meminta Tuhan keluarkan dari masalah ini, beban ini, saya tidak meminta itu sama Tuhan, tetapi saya memohon kepada Tuhan beri kekuatan. Apabila memang ini proses Tuhan untuk boleh saya lewati, boleh saya hidupi, biar kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah setiap kita, apapun masalah tantangan kita mau terus mengandalkan Tuhan dengan kekuatannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah dia Tuhan tidak tahu yang dialami orang percaya? Nah, seringkali orang bertanya kepada Tuhan, kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, kepada pelayan Tuhan di gereja, Pak, apakah Tuhan gak tahu? Saya lagi ngalamin masalah ini gitu loh. Kenapa saya harus berdoa? Kalau Tuhan udah tahu ya udah gak usah berdoa. Kalau Tuhan udah tahu udah kasih jalan keluar langsung aja Pak. Nah ini yang kita akan bahas sama-sama pada pagi siang hari ini di tempat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan pada kesempatan ini. Apakah dia Tuhan tidak tahu yang dialami orang percaya sehingga kita harus berdiam diri di hadapannya? Haleluya. Mari kita sama-sama buka Mazmur 139. Kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Alkitab kita sama-sama kita buka di dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Judul perikop dalam pasal ini menuliskan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Yang pertama, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat ketiga, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks ayat ini Mazmur Daud
Daud mau mengungkapkan dalam Mazmur ini, Daud mau mengungkapkan bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Tahu. Lewat Mazmur ini, Daud mau mengatakan bahwa yang kita sembah ini, yang kita percaya sekarang ini, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Daud waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu sama-sama ceritanya, bahwa dia ada di dalam pelariannya dari Saul. Waktu itu Daud akan dibunuh oleh Saul, dia mengalami tekanan, dia mengalami tantangan, dia mengalami beban berat. Kenapa? Karena waktu itu Daud akan dibunuh oleh Saul. Tapi dia menuliskan ini Bapak Ibu di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Bahwa ia telah merasakan kemahatauan Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Inilah yang Daud mau katakan, inilah yang Daud mau jelaskan bagi setiap kita orang-orang percaya di dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa dia mengetahui, dia menyelidiki, dia mengenal pikiran, setiap pikiran kita. Dia memeriksa, dia tahu kalau kita lagi jalan atau lagi berbaring, atau kita lagi mengeluarkan perkataan. Sebelum mengeluarkan perkataan pun Tuhan mengetahuinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 139 ayat 2 dan ayat yang keempat, di situ ada kata mengetahui dan kau ketahui. Kata mengetahui di ayat 2 dan di ayat 4 ada kata ketahui. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kedua kata ini mengetahui dan ketahui memakai bahasa Ibrani yang sama. Dua kata ini di ayat yang kedua dan di ayat yang keempat, kata mengetahui dan kata ketahui di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibraninya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini memakai bahasa Ibrani yang sama, yaitu memakai kata yaudah. Yaudah, bukan ya udah Bapak Ibu. Bukan ya udah deh, kan bukan. Yaudah. Y-A-W-D-A-H kalau tulisan Latinnya Bapak Ibu. Kalau tulisan bahasa Indonesianya, yaudah. Nah, yang memiliki arti, kata yaudah ini memiliki arti bukan hanya mengetahui Bapak Ibu, tapi juga memahami dan melihat. Jadi kata yaudah ini di dalam Mazmur 139 ayat kedua dan ayat yang keempat memakai kata bahasa Ibrani yaudah yang memiliki arti bukan hanya mengetahui. Dia bukan hanya mengetahui, Tuhan bukan hanya mengetahui, tetapi Dia memahami dan melihat. Haleluya. Jadi dia bukan hanya mengetahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Allah Tuhan yang kita sembah di saat apapun keberadaan kita saat ini, siang hari ini, saat waktu ini, Tuhan tidak pernah tidak mengetahuinya. Dia mengetahuinya Bapak Ibu, tetapi bukan batas sampai mengetahui, tapi dia juga memahami dan melihat setiap kita anak-anaknya yang sedang mengalami apapun di dalam kehidupan ini. Haleluya. Dia memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang dirundung kecewa, mungkin kita sedang dirundung sedih karena kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, kita kecewa, kita protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Engkau adakan semua ini di dalam kehidupanku Tuhan? Haleluya. Bukan Allah tidak mengetahui, Allah mengetahui, bahkan Allah memahami. Dia melihat juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita lakukan dalam kehidupan ini, Dia memahami, Dia melihat, dan Dia mengetahuinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi setiap kita nggak perlu orang percaya berpikir bahwa Allah tidak tahu apa yang sedang kita alami. Jangan pernah kita berpikir, jangan pernah kita keluar pikiran bahwa Tuhan nggak tahu. Salah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tahu apapun, bahkan Tuhan memahami, bahkan Tuhan melihat apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Jadi kita nggak perlu curiga kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita nggak perlu jahat, kita nggak perlu menjauhi Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan memahami, bahkan Tuhan melihat di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi dalam Tuhan.
Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus ketika ada di dalam dunia ini, Dia telah lebih dahulu merasakan apa yang telah kita rasakan pada saat ini. Apapun yang kita rasakan dalam dunia ini, Yesus telah merasakannya terlebih dahulu. Dia terlebih dahulu merasakan apa yang namanya penderitaan yang ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus disakiti, Tuhan Yesus difitnah, Dia dihianati, Dia dimanfaatkan, bahkan tidak dihargai, Dia dikucilkan, direndahkan, bahkan dicaci maki, Bapak Ibu, dan bahkan tidak diakui oleh ciptaannya sendiri. Tapi Dia tetap setia, tetap menebus dosa kehidupan manusia lewat hidupnya. Haleluya. Lalu, kenapa kita harus berdiam diri di hadirat Tuhan? Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kalau emang Tuhan tahu, kalau Tuhan memahami, kalau Tuhan melihat kehidupan kita yang sedang mengalami apapun dalam kehidupan ini, kenapa kita harus berdiam diri di hadirat Tuhan atau di hadapan Tuhan? Ketika dalam masalah, ketika dalam keadaan tekanan, menghadapi tantangan berat, kenapa? Kalau emang Dia sudah tahu, Dia sudah memahami, kenapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus waktu itu ditangkap untuk diadili di pengadilan agama pada waktu itu, Dia datang ke bukan JKI Getsemani. Dia datang ke Taman Getsemani, Bapak Ibu. Tuhan Yesus waktu sebelum malamnya, besoknya disalibkan, Dia ditangkap malamnya pada waktu itu. Ketika Dia sedang berdoa, sedang mengalami ketakutan yang sangat takut, mengalami kegentaran yang sangat gentar pada waktu itu. Sehingga Dia mengajak murid-muridnya, ketiga murid pada waktu itu, datang ke Taman Getsemani dan Tuhan Yesus berlutut berdoa pada saat itu. Firman Tuhan mengatakan Dia sampai mengeluarkan peluh seperti darah. Saking takutnya, saking Dia gentarnya untuk menghadapi salib pada esok harinya, Bapak Ibu. Dia datang berulang kali. Dalam Injil Matius 26, Markus 14 menuliskan, Dia datang sampai 3 kali berdoa di Taman Getsemani waktu itu, Bapak Ibu. Dan Dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi, ya Bapa. Tuhan Yesus waktu itu tidak berkata, Tuhan Bapa, kenapa ini harus terjadi? Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada Bapa, kenapa harus aku Tuhan? Harus aku Bapa. Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi dengan kemanusiawiannya pada saat itu, ketika Dia takut, ketika Dia gentar, ketika Dia mengalami tekanan yang berat, beban berat pada waktu itu, Dia datang berdoa kepada Bapa pada waktu itu di Taman Getsemani. Dan Dia berkata, kalau boleh, cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, bukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu yang jadi, melainkan kehendak Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus berdiam diri di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi masalah, tantangan, beban berat dalam kehidupan ini, sedangkan Tuhan Bapa Maha tahu, mengetahui, memahami dan melihat kita? Jawabannya adalah supaya kita dapat memahami kehendak Allah, sehingga kita tidak bersalah kepada Allah ketika menghadapi tantangan, tekanan, ataupun beban berat dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, tantangan, jangan kita berlari dari Tuhan, jangan kita meninggalkan Tuhan, bahkan jangan kita mencari jalan sendiri. Kalau engkau berkata bahwa di dalam hidup kita, di dalam hidupmu, di dalam hidupku ada Kristus di dalamnya, biarlah setiap kita boleh datang pada Tuhan, pada Kristus di saat apapun masalah, tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita mau terus mengandalkan Tuhan dan kita mau terus datang kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, supaya kita dapat memahami kehendak Allah, apa yang Dia mau lakukan di dalam kehidupan kita, kita lakukan juga, sehingga kita tidak bersalah kepada Allah ketika kita menghadapi tantangan, tekanan, beban berat dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Dan akhirnya segala kehendaknya terjadi bagi kita. Semuanya saya percaya segala kehendak Bapa, semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa? Ngomong doang di mimbar seperti demikian. Nah, bukan ngomong doang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau engkau tidak percaya, engkau lakukan. Engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika engkau ada masalah, tantangan, engkau nantikan pertolongan Tuhan, maka segala sesuatunya engkau akan melihat rancangan-rancangan Tuhan yang indah, yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang manusia tidak bisa buat, yang manusia tidak bisa lakukan, yang manusia tidak bisa kerjakan. Ketika engkau berdiam diri di hadapan Tuhan, ketika engkau menantikan Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka akan ada kuasa mujizat yang terjadi bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau mengingatkan Bapak Ibu, di masa-masa ini memang tidak mudah. Di masa-masa ini memang dikatakan sulit, sangat sulit memang Bapak Ibu. Semua lapisan, semua negara, hampir semua negara mengalami ini Bapak Ibu. Hampir semua orang mengalami ini. Banyak usaha-usaha yang gulung tikar, banyak usaha-usaha yang mem-PHK karyawannya dengan ribuan karyawan, banyak orang-orang dirumahkan, banyak orang-orang yang sudah membuka usaha yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun, akhirnya kalah dengan wabah pandemi ini. Jangan engkau menyalahkan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi biarlah setiap kita boleh datang terus kepada Tuhan. Apapun masalah tantangan ini. Biar orang lain boleh menyinyir kita. Biar orang lain boleh menghina kita mungkin. Orang Kristen tuh lihat ya kan. Tetap aja percaya Tuhan susah juga katanya begitu ya kan. Kita sering ketemu gitu. Mana Tuhan lo gitu kan. Biarkan mereka berkata dengan senang hati apapun yang mereka katakan Bapak Ibu. Tetapi kita tidak mau terpengaruh dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau terus datang dan tinggal di dalam Tuhan saja. Kita mau terus tunduk apapun segala kehendaknya yang terjadi dalam kehidupan kita. Terus setia, walaupun gak ada alasan untuk kita setia. Terus mengandalkan Tuhan, walaupun gak ada alasan untuk kita mengandalkan Tuhan. Terus berharap pada Tuhan, walaupun gak ada alasan untuk berharap sama Tuhan. Saya mau katakan, teruslah hidup tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Karena tidak ada yang namanya sampai kapanpun yang bisa hidup kekal di bumi ini Bapak Ibu. Semuanya tetap akan berakhir. Hanya Yesus Kristus Tuhan Alfa dan Omega. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang kekal. Dan kita juga akan hidup kekal ketika kita hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan nanti. Di kerajaan sorga yang kekal Bapak Ibu. Oleh karena itu Tuhan Yesus senantiasa setia bagi kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia Immanuel, bahwa Dia selalu menyertai kita. Seperti yang lagu pujian tadi yang saya naikkan sepenggal Bapak Ibu. Walaupun suaranya gak bagus-bagus juga ya kan. Agak males-males. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Kita percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengetahui. Tuhan Yesus selalu menyertai. Dia memahami, Dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita curiga, jangan pernah kita menganggap bahwa Tuhan apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami Dia tidak tahu. Nah Tuhan Engkau enggak tahu. Saat ini aku lagi susah, saat ini aku lagi bimbang, saat ini aku lagi kecewa Tuhan. Bahkan saat ini aku lagi mengalami beban yang besar. Rasanya saya mau mati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus juga mengalami demikian Bapak. Nah, tetaplah kita menantikan pertolongan Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir Mazmur 37 ayat 7a ya Bapak Ibu. Mari kita buka sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-7, bagian yang A, bagian yang atas Bapak Ibu. Mazmur 37 ayatnya yang ke-7a. Firman Tuhan mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia.
Mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 7a ini mengatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kata berdiam diri dalam ayat ini memiliki bahasa asli Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kata berdiam diri ini memakai kata dauman yang memiliki arti diam, menunggu, menjadi bodoh serta dihancurkan keakuan kita. Bapak Ibu boleh cek Mazmur 37 ayat 7a. Kata berdiam diri ini memakai bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani dengan kata dauman yang memiliki arti atau yang mempunyai arti yaitu diam, menunggu, menjadi bodoh serta dihancurkan keakuan kita. Nah, ketika kita berdiam diri Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan kekuatan kita yang kita mau tampilkan di hadapan Tuhan, bukan apapun yang kita miliki yang ada di dalam hidup kita mau bawa sama Tuhan, tetapi kita mau datang sama Tuhan berdiam diri, menunggu, bahkan menjadi bodoh biar Tuhan dengan hikmatnya, biar Tuhan dengan segala kemahakuasaannya, biar kita dihancurkan keakuan kita, tetapi Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 7 ini mengatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kita berdiam diri artinya diam, menunggu, menjadi bodoh dan dihancurkan keakuan kita. Tidak ada lagi apapun kekuatan kita kalau kita sudah berhadapan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Haleluya. Jadi berdiam diri dalam Tuhan artinya kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Di saat kita mengalami susah, mengalami tantangan, beban berat, ataupun kita sedang mengalami senang dalam kehidupan ini, jangan kau pernah tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau tetap duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menantikan segala apapun pertolongan Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Untuk lebihnya supaya kita lebih berkenan dan tidak bersalah berdosa di hadapan Tuhan dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu. Berdiam diri dalam Tuhan artinya juga kita menunggu Tuhan berbicara apa yang Dia inginkan kita lakukan di dalam hidup ini. Ketika kita datang sama Tuhan, kita berdiam diri di dalam Tuhan, kita mau menantikan, kita mau menunggu Tuhan berbicara sama kita supaya apa yang Tuhan mau dalam hidup ini kita lakukan, kita kerjakan, itu yang kita lakukan dan kerjakan Bapak Ibu dalam Tuhan. Haleluya. Jadi kita berdiam diri, kita menunggu Tuhan berbicara. Aduh Pak, susah Pak, saya kalau mau dengar suara Tuhan lagi enak-enak, tahu-tahu suara istri, Pak ambilin ini gitu kan. Aduh ya ampun, tadi udah gimana sih mah, tadi udah hampir dengar suara Tuhan tuh ya kan. Tiba-tiba dipanggil, Pak bantu ini, bantu itu gitu ya kan. Haleluya. Haleluya. Apapun masalah tentang kita, Tuhan, berdiam dirilah di dalam Tuhan. Artinya kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau menunggu Tuhan berbicara apa yang Dia ingin kita lakukan dalam hidup ini supaya tidak berdosa dan bersalah sama Tuhan. Berdiam diri dalam Tuhan juga artinya bahkan kita mau melepaskan semua pengetahuan kita, kepintaran kita untuk menjadi bodoh di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmatnya buat setiap kita yang datang sama Tuhan. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, jangan kita lebih pintar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, jangan lebih kita berhikmat, menganggap diri kita lebih berhikmat dari Tuhan, lebih bijaksana dari Tuhan. No, kita tinggalkan semua itu dan kita mau menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmatnya buat setiap kita di dalam kehidupan ini untuk kita melakukan segala kehendaknya dalam kehidupan kita. Berdiam diri juga di dalam Tuhan artinya bahkan semua keakuan kita dihancurkan dan hanya Tuhan saja yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala masalah, tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yang Tuhan inginkan, Tuhan mau menghancurkan keakuan kita, Tuhan mau menghancurkan segala kesoktahuan kita di dalam hidup ini. Tuhan mau supaya hanya Dia yang berdaulat atas hidup kita sepenuhnya sampai Dia datang kedua kalinya, Bapak Ibu.
Tidak ada hal yang lain yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah engkau mencurigai Tuhan. Jangan pernah engkau berkata jahat sama Tuhan. Jangan engkau kecewa sama Tuhan. Apapun masalah tantanganmu, beban beratmu apapun itu, datanglah sama Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan semuanya engkau akan rasakan. Engkau akan melihat kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi berdiam diri artinya kita mau duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada, kita mau selalu berdiam diri di dalam Tuhan. Artinya kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Di masa-masa ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapapun tidak akan ada yang bisa menolong selain Tuhan saja yang bisa menolong, memberi kekuatan, memberi semangat bagi kita. Selain Tuhan tidak ada yang bisa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita berdiam diri dalam Tuhan juga artinya kita mau menunggu Tuhan berbicara apa yang Dia mau katakan kepada kita. Lalu kita mau lakukan di dalam kehidupan kita dalam pertolongan Roh Kudus bagi setiap kita. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Berdiam diri dalam Tuhan juga artinya bahkan kita mau melepaskan semua pengetahuan, kepintaran kita, apapun pengetahuan kita. Kita melepaskan kita menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat-Nya atas kita. Akhirnya kita boleh menjalani hidup ini di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan juga berdiam diri dalam Tuhan artinya bahkan semua keakuan kita dihancurkan. Biar hanya Tuhan yang hidup di dalam kita. Hanya Tuhan yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Hanya Kristus yang ada di dalam kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa ini biarlah walaupun ibadah kita masih dibatasi hanya melalui online, belum bisa offline, belum bisa bertemu dengan saudara seiman kita yang lain. Tetapi biarlah tetap kita setia mengikuti, mendengarkan firman-firman Tuhan. Yang dimanapun engkau berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah. Karena itu kekuatan bagi kita, Tuhan bekerja bagi kita di dalamnya. Jangan pernah kita hindari, jangan pernah kita jauhi Tuhan. Jangan pernah kita jauhi ibadah-ibadah setiap minggunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, siapa lagi Bapak Ibu? Uangmu saat ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa uang saat ini tidak bisa menolong. Bapak Ibu bisa lihat kekuatan, jabatan apapun tidak bisa menolong saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Virus ini ganas, tidak melihat siapapun, tidak melihat pangkat apapun, tidak melihat jabatan apapun, kaya atau miskin, virus ini tetap virus Tuhan yang menyerang manusia dan bisa mematikan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mau selalu taati himbauan pemerintah untuk menjalani protokol kesehatan dimanapun kita berada Bapak Ibu. Minimal kita mau pakai masker ketika kita keluar rumah. Kalau keluar rumah pun jangan tidak ada alasan yang penting. Ketika kita penting keluar rumah, biarlah kita keluar dengan protokol kesehatan Bapak Ibu. Kita dukung segala apapun upaya pemerintah untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang menjadi hak pemerintah, engkau harus tunduk dan taat, lakukan itu. Apa yang menjadi haknya Tuhan, engkau juga harus berikan itu. Jangan pernah lupakan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar setiap kita boleh sehat. Kalau ada Bapak Ibu yang memiliki kesempatan untuk vaksin, Bapak Ibu yang belum vaksin, bawa dirimu vaksin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dengan vaksin itulah saat ini kita bisa menghindari virus-virus itu yang saat ini berkembang di dunia ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, biarlah setiap kita boleh diberkati Tuhan pada siang hari ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan.